Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ta anak-anakku ngaseng ane aloa barang sehat-sehat jaki si pamandekang. Syukur kiri kareng Allah Ta'ala sabak ane aloa masing nasari injiki kesehatan, siagang kesempatan, asibun tulu ilalang papila jarang, bahasa daerah Mangkasara. Anak-anakku yang selalu ibu guru banggakan, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sehat bersama keluarga. Nah, anak-anakku semua, hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran Bahasa Daerah Makassar dan materi kita berada di halaman 49, anggu kiri atau menulis, appare lampangkana atau membuat kalimat. Namun sebelum kita lanjutkan materi, anak-anakku perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anakku diharapkan dapat menuliskan nama benda yang ada pada gambar. Kemudian yang kedua, anak-anakku dapat membuat kalimat sederhana berdasarkan gambar yang ada. Kemudian yang ketiga, anak-anakku dapat membacakan kalimat yang telah ditulis. Nah, baiklah anak-anakku semua, mari sama-sama kita lihat di halaman 49, appare lampangkana atau membuat kalimat. Jadi hari ini anak-anakku diharapkan dapat membuat kalimat berdasarkan gambar yang kalian amati. Nah, gambar yang pertama, ada gambar ayam jantan yang sudah siap untuk berlaga. Jadi kalimatnya, jangan laki batte. Latinnya, jangan laki batte, yang artinya ayam jantan berlaga. Nah, dari gambar yang anak-anakku lihat, anak-anakku bisa membuat kalimat dalam bahasa Makassar. Batte, jangan lakina tetaku. Latinnya atau bahasa Makassarnya, batte, jangan lakina tetaku, yang artinya ayam jantan ayah saya berlaga. Nah, kemudian di contoh gambar yang kedua, anak-anakku bisa melihat anak laki-laki yang sedang bermain bola. Anak-anak golo. Latinnya atau bahasa Makassarnya, anak-anak golop, yang artinya anak-anak bermain bola. Nah, dari gambar yang anak-anakku lihat, anak-anakku bisa membuat kalimat anak-anak golo ri lapanganga. Latinnya atau bahasa Makassarnya, anak-anak golok ri lapanganga, yang artinya anak-anak bermain bola di lapangan. Nah, kemudian ada contoh gambar yang ketiga. Di sini anak-anakku bisa lihat anak-anak yang sedang bernyanyi, atau dalam bahasa Makassar, tau akelong, atau orang yang menyanyi. Nah, dari gambar ini anak-anakku bisa membuat kalimat apilangeria tau akelong. Latinnya apilangeria tau akelong, yang artinya saya mendengarkan orang menyanyi. Nah, kemudian di contoh yang keempat, anak-anakku bisa melihat ada gambar anak yang sedang menyapu atau orang yang sedang menyapu. Tau aksa, yang artinya orang menyapu. Nah, kalimat yang bisa anak-anakku buat, acinika tahu barasa.
yang artinya saya melihat orang yang sedang menyapu. Atau nia tau a berasa ri aganga, yang artinya ada orang yang menyapu di jalanan. Kemudian ada contoh gambar yang kelima. Di sini anak-anakku bisa mengamati atau melihat orang yang sedang membuat kue. Tahu apare kanre Jawa, atau orang yang membuat kue. Dalam bahasa Makassar, anak-anakku bisa membuat kalimat acinika tahu apare kanre Jawa. Yang artinya saya melihat orang membuat kue. Atau bisa juga anak-anak membuat kalimat ammaku apare kanre Jawa, yang artinya ibuku membuat kue. Atau anak-anakku juga bisa membuat kalimat apareka kanre Jawa siagang ammaku, yang artinya saya sedang membuat kue dengan ibuku. Nah, kemudian ada gambar baju kaos berwarna putih. Baju kebo, artinya baju putih. Nah, anak-anakku bisa membuat kalimat nake amakea baju kebo, yang artinya saya memakai baju putih. Atau anak-anakku bisa membuat kalimat yang lain. Baju kebo na tetaku nisasai, yang artinya baju putih ayahku sedang dicuci. Nah, kemudian di contoh yang ketujuh, anak-anakku bisa melihat gambar orang atau seorang anak yang sedang membaca surat kabar. Tahu ammaca surat kabara, yang artinya orang yang membaca surat kabar. Kalimat yang bisa anak-anakku buat, tetaku ammacai surat kabara, yang artinya ayahku membaca surat kabar. Atau anak-anakku juga bisa membuat kalimat yang lain berdasarkan gambar yang diamati. Bari basa tetaku ammacai surat kabara, yang artinya ayahku membaca surat kabar di pagi hari. Nah, kemudian di contoh gambar yang ke-8, anak-anakku bisa melihat orang yang sedang sakit gigi. Tahu Pak Risi gigina, yang artinya orang yang sakit giginya. Nah, dari contoh gambar yang anak-anakku amati, anak-anakku bisa membuat kalimat andiku Pak Risiki gigina, yang artinya adikku sakit giginya. Atau anak-anakku juga bisa membuat kalimat yang lain. Acinika tau Pak Risi gigina ri balak garinga, yang artinya saya melihat orang yang sakit gigi di rumah sakit. Nah, anak-anakku semua, dari contoh yang ibu guru berikan, anak-anakku bisa juga membuat kalimat yang lain berdasarkan gambar yang anak-anakku lihat di halaman 50 dan 51. Nah, anak-anakku bisa membuat kalimat tahu barasa, kemudian membuat kalimat tahu apare kanre Jawa, atau orang yang sedang membuat kue.
Kemudian baju kebo atau baju putih. Tau ammaca surakabara. Dan tau Pak Risi Gigina. Nah, anak-anakku semua, latihan kita hari ini ada 5 nomor. Yang pertama membuat kalimat tahu barasa, yang kedua membuat kalimat tahu apa rekan Jawa. Kemudian nomor talu a baju kebo. Nomor apa tahu ammaca surakabara. Nomor 5 tahu Pak Risi Gigina atau orang yang sakit gigi. Nah, silakan anak-anakku membuat kalimat sesuai dengan gambar yang anak-anakku amati. Baiklah anak-anakku semua, sampai di sini materi kita. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.